Halo semuanya, gue Okto balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan bahas mikrofon Soundtek yang banyak banget fitur tapi tetap terjangkau untuk harganya. Karena di mikrofon ini ada dua polar pattern yang bisa kita pilih, terus ada jack output 3,5 mm juga untuk monitoring, terus ada volume gain control, terus ada noise cancellation juga. Ada LED monitoring untuk indikator suara kita, dan ada fitur yang nggak pernah gue pakai dan nggak tahu juga ini fungsinya untuk apa, yaitu echo. Kita akan bahas satu-satu untuk fiturnya, dan nanti ada sound test juga. Kita juga akan bandingin antara Elgato Wave 1 sama Soundtek 2.0 dan gimana hasilnya. So langsung aja masuk ke videonya. Oke, gue bahas dari kelengkapan mikrofon ini yang bisa dibilang standar aja. Karena hampir semua mikrofon sekarang itu dalam paket pembeliannya udah dapat mikrofonnya, kabel, dan tripod. Di sini dia udah pakai port Type-C, dan kita juga dapat kabel Type-C yang ujungnya ini siku, which ini berguna banget apalagi dia punya port di bawah. Jadi nggak ganggu pas udah dipasangin sama holdernya. Kabelnya juga panjang banget, sekitar 2 meter, jadi ini super fleksibel banget kalau kita punya PC atau USB port yang lumayan jauh. Kayak misalnya lagi syuting ini, gue pakai Elgato, dan gue colokinnya di belakang PC ini, jadi lumayan jauh memang. Itulah gunanya kabel panjang. Di bagian bawah mikrofon ini juga ada jack audio 3,5 mm untuk monitoring. Ada mounting 3/4 inch yang bisa banget kita pakai di boom arm Tron Max yang gue punya. Jadi kita dikasih opsi bisa pakai mounting ukuran 3/4 inch atau bisa juga pakai yang 1/4 inch yang ada di holdernya. Oke, jadi gini build quality dari Soundtek 2.0, dimana ini improve banget menurut gue daripada Soundtek ST800. Dikasih untuk bodinya adalah plastik dan material metalnya ada di bagian sini untuk kita ngomong. So it's nice karena setelah gue pakai Elgato pun ternyata mic yang bisa dibilang harganya mahal itu build quality-nya full plastik. Setelah gue pikir-pikir emang plastik tuh bisa jadi lebih awet ya, karena dia kan nggak akan karatan. Dan kita bisa terbayang kalau misalnya bahannya itu metal dan metalnya let's say itu bukan kayak aluminium anti karat, itu bisa banget karatan gitu. Warna black matte which gue suka banget, cuma ini yang jadi pertanyaan besar adalah kenapa di sisi atasnya ini biru gitu. Yang lain kayak hitam kayak gitu. Jadi kayak gini nyala daripada mikrofonnya, dan kita akan coba juga mounting di boom arm Tron Max gua karena dia kan juga mau cobain mounting 3/4-nya. By the way, depannya itu yang ada 2 dial dan belakangnya itu yang ada 1 dial plus ada tulisan Soundtek. Oke, di sini gua udah mounting Soundtek 2.0 ke boom arm Tron Max gua, dan memang bisa karena dia punya mounting 3/4 inch tanpa gue perluin adapter lagi. Oke, sorry videonya gue potong. Gue pengen sampein ada kendala di video tersebut. Kalau kalian dengerin detail daripada suara si Soundtek ini, ada suara kayak glitch gitu, perpet gitu ya. Nah, itu disebabin karena pas gue mounting si Soundtek ini di Tron Max, mountingan Tron Max ini terlalu besar untuk si Soundtek. Memang pas di 3/4 inch, tapi untuk body yang sisanya ini terlalu besar sehingga nyebabin port USB si Soundtek ini tuh terlalu mepet, jadi nggak bisa masuk secara keseluruhan. Nah, itu yang nyebabin suaranya itu jadi ada glitch-nya, ada noise-nya. Gue juga baru tahu pas lagi ngedit, akhirnya ya udah gue bikin video ini, terus ya udah gue langsung compare aja sama si Wave 1 gue punya, dan Soundtek ini jadi nggak gue mounting di Tron Max. Oke, gue pengen ngasih unjuk ke kalian gimana suara daripada Soundtek 2.0 dan fitur-fiturnya juga, cara gunainnya gimana dan hasilnya kayak gimana. Yang dari tadi kalian dengerin itu adalah suara dari Soundtek 2.0 tanpa gue edit sama sekali, dan sekarang kita akan cobain untuk fitur noise cancellingnya. Pertama, ya gini hasil suara kalau misalnya dipakein noise cancelling. Kalau misalnya gue nggak ngomong, ini nggak akan pick up suara sama sekali kayak gini. Dan kalau misalnya gue tes sambil gue ngeklik mouse, hasilnya kayak gini. Bedain kalau misalnya noise cancelling gue matiin. Gue nyalain lagi noise cancellingnya, dan memang gue ngerasa noise yang ke pick up itu lebih sedikit dibanding sama kalau nggak dinyalain noise cancellingnya. Tapi agak aneh aja sih kalau misalnya gue diem terus tiba-tiba gue ngomong baru aktif lagi gitu. Jadi bener-bener kalau misalnya gue diem itu dia nggak pick up suara sama sekali. Ini noise cancelling nyala, terus ada suara-suara dari masjid, harusnya nggak masuk ya. Jadi kalau untuk gue kebutuhannya itu untuk syuting, kayaknya noise cancellingnya nggak akan gue nyalain. Gue prefer untuk pakai noise cancelling itu ketika post processing aja di software, biar gue tuh dapet suara yang bener-bener mentah gitu. Jadi pas gue edit itu lebih enak. Nah, mungkin noise cancelling ini akan gue nyalain ketika virtual meeting
atau live streaming juga bisa. Next adalah dial volume gain control. Jadi kalau misalnya kita puter ke sebalik arah jarum jam, ini akan ngecilin. Terus untuk kita gedein adalah searah jarum jam. Dan hasilnya kayak gini paling mentok. Nah, untuk defaultnya si mic ini tuh gainnya ada di bar ke-8. Cenderung kecil sih, 8 aja suaranya gue masih harus enhance lagi di post processingnya gitu. Nah, di dial ini juga kalau kita klik sekali, ini bisa untuk ngatur echo. Nah, ini tadi echo-nya udah gue matiin. By default dia echo-nya tuh selalu nyala. Jadi kalau misalnya kalian baru colok si microphone ini ke device kalian, echo-nya itu akan nyala dulu gitu. Jadi make sure untuk setiap mau rekaman, lihat echo-nya, cek echo-nya udah mati baru kalian rekaman gitu. Jadi bener-bener setiap mau rekaman kalian harus matiin echo-nya dulu. Nah, itu agak PR sih. Jadi itu adalah sebuah kekurangan daripada si microphone ini. Gue sendiri nggak pernah make echo itu, jadi buat lucu-lucuan aja. Jadi mending bener-bener harus mentah aja sih suaranya, jangan di aneh-anehin lah kalau untuk rekaman. Jadi kita mau apain aja tuh gampang. Nah, lanjut di dial depan udah, kita ke belakang ini untuk ubah polar pattern. Di sini dia warna biru berarti artinya cardioid. Kalau kita putar ke sini jadi merah artinya omnidirectional. Jadi suaranya bisa nangkep dari mana aja. Jadi kalau misalnya gue ngomong puter-puter kayak gini akan sama aja semuanya. Nah, tapi ini kualitinya akan berkurang, pastinya akan beda banget sama cardioid tadi. Jadi ini lebih kecil ya gue dengernya sih. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang ini, make sure aja mungkin volume gain controlnya harus dinaikin sampai full. Gimana hasilnya? Kayak gini udah full banget untuk pakai omnidirectional. Dan kalau misalnya kita punya lawan bicara di seberang kita, di kanan kiri kita, ini bisa banget. Jadi kalau misalnya bikin podcast atau kalian punya konten yang hostnya itu 2 orang, ini bisa pakai ini biar suaranya tuh jadi sama semua gitu, jadi adil. Nah, tapi karena gue sendiri ya gue mending pakai cardioid kayak gini. Menurut gue ada fitur bisa ubah polar pattern di microphone harga 500.000 itu udah harus diacungi jempol sih ya. Tapi memang harusnya bisa lebih di-enhance lagi untuk kualitinya. Jadi ya mungkin ini ada ya seadanya aja kali ya. Jadi kalian juga bisa press budget nih 500.000 udah bisa untuk ngomong berdua gitu. Atau bertiga, berempat, berlima. Rame-rame bisa. Oke, jadi itu dia untuk soundtech ini udah gue balikin ke mode normal. Nggak dinyalain noise cancellingnya. Echo-nya gue matiin. Terus cardioid juga. Jadi ini harusnya sama Elgato Wave 1. Dari tadi juga ini udah gue compare. Karena harusnya dengerin keduanya karena ini gue switch ya di editingnya nanti. Oke, kita lanjut untuk tes daripada microphone Soundtech 2.0 dicolokin langsung ke handphone atau smartphone kita. Di sini gue pakai Samsung A30s dan gue pakai aplikasi pihak ketiga yaitu Open Camera untuk dia bisa detect daripada microphone eksternal. Karena kalau kita pakai aplikasi kamera bawaan si Samsung itu nggak akan bisa ngedeteksi microphone eksternalnya, nanti akan jadinya mic internalnya yang kepake. Nah, di sini gue konekin si microphone Soundtech 2.0 ke Samsung gue itu pakai USB hub. Nah, kebetulan USB hub gue ini Type C, jadi bisa langsung ke HP gue tanpa perlu pakai OTG. Kalau misalnya kalian nggak punya USB hub, kalian bisa aja pakai OTG. Hasil rekamannya kayak gini dan akan tetap sama Audacity yang direkam pakai laptop atau PC kita. Untuk keseruan fitur ini tetap bisa kepake kayak noise cancelling tetap bisa, terus abis itu echo-nya tadi bisa, terus atur volume gain juga bisa. And by the way ini udah malam, gue baru sampai juga dari luar terus langsung syuting ini untuk tambahan kemarin karena gue lupa juga untuk syuting bagian ini. Dan kalau udah malam gini biasanya gue langsung cuci muka, ganti baju, bersih-bersih. Terus gak lupa juga untuk rawat muka gue, abis itu baru tidur. Karena penting sih sebelum gue tidur itu gue harus ngerawat muka gue biar muka gue tuh tetap sehat dan guanya juga jadi makin pede gitu. Nah, pertama gue mulai dari cuci muka dulu, terus gue pakai facial wash dari Scarlett. Gue pilih karena manfaat dari kandungan glutathionnya yang berguna banget untuk cerahin kulit gue yang kusam karena bekas jerawat dan bisa banget ngelindungin dari radikal bebas karena sering banget gue keluar rumah. Terus facial wash ini juga gue ngerasa kalau lagi muncul jerawat, malamnya gue cuci muka, terus besok paginya itu jerawatnya jadi nggak merah dan nggak ngeradang.
karena manfaat dari kandungan si aloe vera yang ada di facial wash ini. Nah, habis cuci muka udah seger, langsung aja kita lap muka kita pakai tisu. Ini ya cara yang gue tahu juga, lap muka yang baik itu adalah pakai tisu dan cukup ditotol-totol aja kayak gue gini. Udah dikeringin dan kondisi muka masih lembab, lanjut gue pakai Brightly Ever After Serum untuk bikin muka gue lebih cerah lagi. Cara pakainya, tetesin 2 tetes serum ini dan apply aja di muka kita, terus diemin sekitar 2-3 menit sampai serum ini tuh ngeresap. Gue pakai serum ini karena kalau kalian nonton video-video tech manis yang lama, pas gue masih gondrong itu muka gue jerawatan banget dan sekarang tinggal bekas-bekasnya aja. Jadi gue butuh perawatan yang tujuannya itu untuk ngilangin bekas jerawat dan bikin kulit gue cerah lagi. Kalau tipe kulit kalian itu kayak gue yang punya pori-pori gede terus agak berminyak, serum ini juga bisa banget untuk kecilin pori-pori dan ngontrol minyak jadi gak berlebihan. Serum ini juga sebagai antioksidan dan anti pollution, jadi bisa banget buat kalian yang punya aktivitas di luar apalagi di kota Jakarta ini. Nah, terakhir lengkapin pakai Brightly Ever After Cream yang night mode. Night mode gak tuh ya kan? Make sure udah kita kasih jeda dari pakai serum tadi, terus kita apply si krim ini. Tujuannya pakai ini so pasti untuk cerahin kita punya kulit, dan yang penting adalah meningkatkan hidrasi kulit kita pas lagi tidur. Jadi kalau kalian ada yang suka bangun tidur kulitnya kering atau berminyak banget, berarti kulit kalian itu kurang terhidrasi dengan baik. Jadi bisa banget pakai night cream ini. Nah, ini juga ada varian day creamnya. Jadi besok pagi setelah bangun tidur, udah cuci muka dan udah bersih, bisa langsung pakai day cream ini. Kenapa gue pilih Scarlett? Karena ini sesuai banget sama kebutuhan gue. Dia juga punya rangkaian yang lengkap skincare-nya. Dan kebutuhan gue itu kan adalah mencerahkan kulit gue yang setelah berjerawat. Dan buat kalian yang punya masalah jerawat, kalian juga bisa pakai rangkaiannya Scarlett yang untuk acne. Ini bisa untuk membantu menyembuhkan daripada jerawat kalian. Setelah jerawatnya hilang, pasti kan ada bekas jerawat. Nah, baru pakai yang rangkaian Brightly ini. Dan yang penting juga dari Scarlett ini, no ribet-ribet club, karena harganya kita nggak usah ribet ngitung-ngitung. Ini semua produknya masing-masing harganya 75.000 aja. Dan pesan dari gue adalah kita sebagai cowok juga penting yang namanya merawat kulit atau skincarean. Skincare itu nggak cuma untuk cewek aja, karena cowok juga bisa terkena masalah-masalah kulit. Jadi pastiin juga kalian udah ngerawat kulit kalian secara sehat dan benar. So itu dia dari tadi kalian dengerin hasil rekaman daripada si Soundtech 2.0. Sekarang kita akan balik ke depan untuk closing. Nah, sebetulnya di situ juga gua kasih perbandingan ya, harusnya di situ perbandingan antara dua mikrofon ini, tapi di situ gua ada lupa untuk matiin echo-nya. Nah, itu juga kan gue bilang adalah minus daripada si Soundtech ini. So, menurut gua Soundtech 2.0 ini adalah mikrofon yang worth it banget untuk berbagai kebutuhan. Misalnya kalian sebagai content creator juga bisa, atau mau dipakai sehari-hari untuk virtual meeting, ini bisa banget. Dan fleksibel juga. Dan 500.000 kita juga udah dikasih banyak fiturnya. Dan ini upgrade banget daripada Soundtech ST800 generasi sebelumnya. Tapi memang tadi catatannya kalau kita pakai yang omnidirectional pasti akan turun kualitinya dibanding sama yang cardioid. And then untuk connectivity juga kita udah dapat Type-C, which is ini akan gampang banget. Misalnya amit-amit kabelnya ini bermasalah, jadi kalau kita mau ganti kabel yang lain juga ini udah gampang banget. Karena gue pribadi juga serba Type-C sih sekarang. Handphone udah Type-C, terus microphone ini juga ada Type-C, jadi emang Type-C itu udah wajib banget untuk sekarang-sekarang ini. Oke, so it's a nice microphone. Itu juga alasannya kenapa microphone ini sekarang udah goib, udah susah banget untuk nemuin di e-commerce yang harganya 500.000 atau 499. Ini gue juga dikasih pinjam sama teman gue yang punya channel Fatih XD. Jadi thank you udah pinjemin ini untuk Teh Manis, untuk kita review. Dia juga baru beli ini sekitar seminggu yang lalu dan dapat di harga 500.000 alias harga mirip-mirip sama retailnya. So jadi untuk kalian yang suka sama konten gaming, kalian bisa cek aja di kontennya Fatih XD. Dia juga bahas game-game yang menurut gue agak absurd sih ya, jarang orang mainin tapi seru gitu ya. So segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.